Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Saudara-saudara sekalian, para residen, asisten senior residen, para senior residen dan juga para pembina dan semua saja yang bisa mencermati ceramah saya pada saat ini. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa bertemu dan berbincang-bincang di seputar masalah puasa. Yang pertama ingin saya tegaskan bahwa puasa itu sebuah kewajiban yang tidak bisa diingkari begitu saja oleh setiap orang yang disebut sebagai mukallaf. Seorang yang beriman yang sudah terbebani untuk berpuasa, ya difardukan, diwajibkan berpuasa. Dan ketika dia tidak berpuasa berarti dia dikatakan telah berdosa sebagai akibat dari tidak menjalankan kewajiban berpuasa. Nah, ketika kita berpuasa, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, bahwa ternyata puasa kita itu bisa batal sebagai akibat dari tindakan kita yang melanggar aturan-aturan bagi orang yang berpuasa. Nah, dari sekian banyak hal yang jelas-jelas disepakati oleh para ulama, betul-betul disepakati dengan ijma bahwa hal itu adalah membatalkan puasa. Yang pertama, makan dan minum di siang hari pada bulan Ramadan, ini jelas ya. Ketika kita itu sudah berpuasa di bulan Ramadan, puasa kita bisa batal karena makan atau minum di siang hari, dan kita wajib menggantinya di luar bulan Ramadan. Nah, dasar dalilnya adalah ayat yang terdapat pada surah Al-Baqarah, tepatnya pada ayat 187. Di pada ayat itu dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, ila akhir ayat. Dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar. Disinilah para ulama menyepakati bahwa pada ketika kita sudah berpuasa dari terbit fajar sampai terbit matahari, kemudian makan atau minum, maka puasa kita batal. Yang kedua yang juga disepakati adalah melakukan hubungan suami istri di siang hari pada bulan Ramadan. Puasanya dengan sendirinya batal, dan orang yang melanggarnya wajib mengganti puasanya di luar bulan Ramadan. Ya, dikatakan wajib membayar kifarah. Nah, kifarahnya di dalam hadis dikatakan ada 3 kemungkinan. Ini pilihan. Yang pertama, memerdekakan seorang budak. Yang kedua, kalau tidak mampu, itu harus berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Kalau tidak mampu, itu harus memberi makan 60 orang miskin. Nah, dalam konteks keindonesiaan, memerdekakan budak itu menjadi tidak bisa dilakukan karena tidak ada perbudakan lagi. Jadi ada 2 kemungkinan. Yang pertama, mengqadha, yaitu melaksanakan puasa 2 bulan berturut-turut, yaitu 60 hari. Ya, kalau puasanya 30 hari, kalau 29 hari ya 3 kali 2. Ya. Kemudian kalau tidak bisa, punya pilihan lain, memberi makan 60 orang miskin. Nah, setiap orang itu dikatakan dalam bahasa hadis 1 mud, 1 takaran atau 1 timbangan yang selaras dengan makanan pokok. Nah, yang kemudian dikatakan sebagai makanan yang bisa diasumsikan bisa dikonsumsi setiap hari oleh orang-orang yang kita beri. Nah, dasarnya kalau ini bukan Quran tapi hadis. Ada sebuah hadis dari Imam Bukhari yang berasal dari Abu Hurairah
dikatakan oleh Abu Hurairah dengan pernyataan yang panjang itu. Dikatakan misalnya di dalam hadis Bukhari, Abu Hurairah mengatakan begini, "Bainama nahnu julusun 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idz ja'ahu rajulun faqala, ya Rasulullah, halaktu." Qala, "Ma laka?" Qala, "Waqa'tu 'ala imra'ati wa ana sha'im." Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tajidu raqabatan tu'tiquha?" Qala, "La." Qala, "Fahal tastati'u an tasuma syahraini mutatabi'ain?" Qala, "La." Faqala, "Fatajidu it'ama sittina miskinan?" Qala, "La." Qala, wa makatha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa baina nahnu ala dhalika utiya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bi'arakin fiha tamar wal arakul miktal. Qala, "Aina as-sa'il?" Faqala, "Ana." Qala, "Khudhha fatasaddaq bihi." Faqala rajul, "Ala afqara minni ya Rasulullah, fallahi ma baina la bataiha yuridul harratain ahlu baiti afqaru min ahli baiti." Wa dhahika Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat an yabuh thumma qala, "At'imhu ahlak." Nah, di sini dikatakan Abu Hurairah itu menceritakan bahwa dia berkisah bahwa ketika kami bersama-sama dengan para sahabat itu sedang duduk di hadapan Nabi Muhammad SAW, tiba-tiba datang seorang laki-laki lalu menyatakan, "Ya Rasulullah, celakalah aku." Lalu beliau berkata, "Apa yang menimpamu?" Ia pun berkata, "Aku mengumpul istriku di bulan Ramadan sedang aku berpuasa." Maka dari situlah Rasulullah bersabda, "Apakah engkau dapat menemukan budak yang kau berkahkan?" Dia pun menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Nabi kemudian bersabda, "Mampukah kamu berpuasa 2 bulan berturut-turut?" Ia masih menjawab, "Tidak." Lalu Nabi mengatakan, "Mampu enggak Anda memberi makan 60 orang miskin?" Ia pun menjawab, "Tidak." Nah, lalu Abu Hurairah mengatakan, Nabi pada saat itu diam, dan dalam situasi demikian ada keinginan Nabi untuk memberi sekeranjang kurma, dan dikatakan Rasulullah bertanya, "Di mana orang yang bertanya tadi?" Orang itu menyahut, "Saya Rasulullah, saya di sini." Maka Rasulullah kemudian bersabda, "Ambillah ini semua dan sedekahkan." Nah, ketika sudah diberi, ia masih bertanya, "Apakah aku harus menyedekahkan kepada orang yang lebih miskin daripada aku?" "Ya Rasulullah." Ia mengatakan, "Demi Allah, tidak ada yang lebih miskin di kota kami di Madinah yang lebih miskin dari aku. Jadi saya ini paling miskin dari keluarga-keluarga yang ada di Madinah." Kemudian Rasulullah tertawa, kemudian Rasulullah bersabda, "Kalau begitu berikan makanan itu pada keluargamu." Ini hadis yang mengisyaratkan bahwa ketika orang itu batal puasa karena melakukan hubungan suami istri, maka ada pilihan. Yang pertama bisa memerdekakan budak, yang kedua bisa berpuasa 2 bulan berturut-turut, yang ketiga melakukan tindakan yang disebut memberi makan. Nah, ini bandingannya seperti itu, memberi makan 60 orang miskin. Nah, ketika kita bicara tentang qadha, maka qadha itu yang mengganti. Kalau kita itu batal puasa, mengganti pada hari yang lain, termasuk ketika kita batal karena makan minum dan berhubungan suami istri. Tetapi pada saat tidak mampu, disitulah ada konsep fidyah. Nah, fidyah itu untuk siapa? Nah, fidyah itu bagi orang yang tidak mampu untuk berpuasa lagi. Maka ketika orang itu mengatakan fidyah itu untuk siapa, kemudian di dalam kitab fikih maka kita bisa membahas lebih rinci lagi. Fidyah itu yang penting bagi orang yang memang tidak mampu untuk melakukan puasa. Nah, siapa? Nah, siapa itu ya kemudian dibahas oleh para ulama, yaitu orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk berpuasa, menggantikannya dalam bentuk qadha.
Maka disebutlah orang-orang yang sakit menahun, orang-orang yang tua, orang-orang yang sedang hamil, orang-orang yang menyusui, dan mereka yang searah dengan itu. Termasuk di dalamnya orang-orang yang memang tidak punya kemampuan untuk melaksanakan qada, dan disitulah kemudian ide itu menjadi sebuah pilihan untuk menggantikan qada yang tidak mampu dia lakukan. Nah, apa yang kemudian harus kita pahami dari konsep qada puasa dan fidyah ini? Qada puasa dan fidyah itu sebenarnya sebagai pengganti saja bagi orang yang tidak bisa melaksanakan puasa. Ketika orang yang tidak bisa melaksanakan puasa itu benar-benar tidak mampu melaksanakannya pada saat dimana harus berpuasa, maka qada itu menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan, yaitu mengganti puasa yang ditinggalkan. Dan ini berlaku untuk puasa wajib, puasa sunnah tidak ada qada. Demikian juga fidyah. Fidyah itu sebagai pengganti karena qadanya tidak mampu dilakukan. Makanya kepada orang-orang yang sudah tua, orang-orang yang tidak mampu lagi untuk melaksanakan qada, seperti orang yang hamil, orang yang menyusui, dan mungkin juga orang yang sakit menahun. Sampai sekarang ini muncul juga ijtihad para ulama, para pekerja keras yang memang memerlukan fisik yang kuat dan tidak mungkin dia berpuasa, maka boleh jadi dia akan menggantinya dengan fidyah. Dan fidyah ini yang kemudian dikatakan sebagai pengganti kewajiban orang untuk berpuasa. Nah, saudara-saudara sekalian, inilah apa yang bisa saya sampaikan ya dalam kajian ringkas yang bisa saya sampaikan pada kesempatan di saat ini. Mudah-mudahan dengan wacana yang seperti ini kita mengerti bahwa yang pertama harus kita pahami bahwa puasa itu adalah kewajiban kita sebagai yang beriman. Dan pada saat kita tidak berhalangan, tidak boleh tidak berpuasa. Seperti yang kemarin diterangkan oleh Ustadz Mahfud, ya bagi orang yang berhalangan, seperti orang yang haid, orang-orang yang sedang nifas, dia akan melakukan qada setelah dia selesai haid dan nifas. Dan pada saatnya orang akan menggantikan seperti yang telah ditinggalkan. Berapa hari nifas itu terjadi, berapa hari haidnya terjadi, disitulah orang harus menggantikan dengan konsep qada. Dan yang kedua, kita tahu bahwa kewajiban apapun yang kita tinggalkan itu membawa konsekuensi. Kalau kita tidak melaksanakannya, berarti kita telah meninggalkan sesuatu yang harus kita lakukan. Maka kalau kita benar-benar tidak mampu untuk melakukannya karena berhalangan, maka qada atau fidyah itu bisa kita katakan sebagai pengganti dari kewajiban yang telah kita tinggalkan itu. Nah, inilah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.